Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami agungkan dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih bisa meninggikan nama Yesus. Karena kami boleh Tuhan menyerukan bersama-sama bagi seluruh anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur dan penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat serta syukur kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi bangsa ini, bagi negara yang kami cintai Indonesia Bapa. Kami tetap terus berdoa Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang akan selalu ada bagi bangsa ini Bapa. Engkau yang akan menjauhkan dari segala apapun juga ya Bapa. Mara bahaya, kesulitan, penyakit apapun juga Bapa. Kami mau berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan campur tangan Bapa. Dan semuanya Bapa boleh menyembah kepadamu dan kembalikan segala hormat, pujian, hormat, syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Raja yang layak disembah pada saat ini Bapa. Kami mau memuliakan namamu dan kami mau mengagungkan namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur padamu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan Trinitas. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita semua. Pemazmur mengatakan, saat aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita mau satukan hati kita bersama-sama untuk kita meninggikan dan menyerukan nama Yesus. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Allah kita adalah Allah kita yang dahsyat. Pada minggu ini kita memasuki akan Minggu Palem, di mana Yesus dielulukan ketika memasuki Yerusalem. Kita semua di tempat kita berada, mari kita juga akan meninggikan nama Yesus. Kita mau mengeluh-ngeluhkan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Glory bagi namamu Tuhan. Ajaib dan perkasa perbuatanmu Yesus. Meskipun musuh ada di sekeliling kami Tuhan, rintangan menghadang langkah kami, namun kamu tahu Tuhan, Kau beserta dengan kami.
kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah salah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Namamu yang membawa pemulihan bagi bangsa ini, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari bersama-sama. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin Tuhan. Sebab tidak ada nama selain namamu Tuhan, yang kepadanya setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Seluruh alam semesta mengagungkan namamu Tuhan. Seluruh ciptaanmu sujud menyembah kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu dan mengampun-Mu Tuhan. Dan Kau Allah yang datang memberikan pemulihan. Sana, Haleluya. sana, Hosana, sana, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja
Selamat pagi saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, baik di rumah masing-masing ataupun di tempat lain. Kita hari ini mengenang dan memperingati Minggu Palem, hari Minggu terakhir ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ini waktu yang baik dan indah buat kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita melihat sejenak di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun kau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia akan mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belangsungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Berbahagialah saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, ada bagian dari renungan ini yang disebut dispensasional. Jadi dispensasional ini atau dispensasi atau dispensation ini adalah model dari waktu atau periode waktu di mana Allah berurusan dengan umatnya atau dengan seseorang
dengan cara yang tidak pernah Tuhan pakai bagi orang atau bagi seseorang. Ya, dispensional itu seperti melihat kembali kepada peristiwa Nabi Nuh. Ketika itulah Tuhan memakai periode waktu, baik itu panjang atau periode waktu yang singkat, dengan cara tidak pernah berhubungan dengan model begitu kepada hambanya bernama Nabi Nuh. Nah, hari ini kita melihat urusan dengan Ayub. Nah, sayangnya saudaraku, kita lupa ya, bahwa ketika mengenang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menjelang masuk kota Yerusalem, Tuhan selalu mengingatkan ya, supaya hari-hari ketika mengenang sengsara Tuhan Yesus, kita diminta untuk menyangkal diri, bukan menyangkal Tuhan. Menyangkal diri sekali lagi. Kalau kita lihat masa, di mana masa itu sangat sulit. Ya, Rasul Petrus, atau kita kenal dengan nama Petrus, menyangkali Tuhan 3 kali. Yudas Iskariot bahkan mengkhianati Tuhan Yesus. Peristiwa memasuki kota Yerusalem dipersiapkan untuk apa yang menjadi mahakarya Allah, menebus umat manusia. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang sudah kita baca bersama tadi, ternyata istri Ayub, ya, dia yang menjadi bagian dari renungan kita hari ini. Mungkin tidak menyadari bahwa hari itu adalah dispensasional bagi mereka. Dan sebab itulah istri Ayub berkata, masih bertegunkah engkau dalam kesetiaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kata ini sebetulnya bisa dijabarkan dengan sederhana di dalam ayat firman Tuhan. Kata itu mengandung pengertian barang siapa siap membaca, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak berlayak bagi kerajaan surga. Sehingga kalau kita bersama-sama memperhatikan kata tadi, lalu bagaimana kalau kebahagiaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, itu hanya kebahagiaan yang bersifat ragawi saja. Sehingga ketika datang dispensasional itu, atau dispensasional ini, kita tidak siap. Ya. Dan menyangkali Tuhan. Harusnya kita menyangkali diri. Nah, kalau itu kita jadikan patokan, saudaraku. Ya, kita bisa melihat bahwa kata kutukilah Allahmu, bisu ada yang melihat itu sebagai kata aslinya yang berarti goodbye. Ya, goodbye Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Masih empuk. Ya, goodbye. Tapi juga bisa berarti tadi yang kita baca di bagian ini ya. Diberkatilah Tuhan. Ketika orang-orang memasuki Yerusalem mengikuti Tuhan Yesus menaiki keledai, mereka bilang berbahagialah ya yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Seperti itu. Ya sepertinya meledek gitu ya. Diberkatilah Tuhan dan tinggalkanlah dia. Saya melihat ini agak bisa senyum, tapi kata yang dipakai Ayub untuk menanggapi omongan istrinya, justru kita bisa mengetahui benar apa yang disampaikan bukan sekedar goodbye atau diberkatilah Tuhan, tetapi dikatakan di sini engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, kalau kita melihat kisah di dalam Samuel ya, dalam kitab Nabi Samuel ya,
itu dikatakan ada kisah di mana Daud ya, bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mau berpesta. Nabal namanya. Nah, ketika Daud meminta tolong, tetapi ditolak mentah-mentah. Namun istrinya sungguh bijaksana. Sehingga istrinya bernama Abigail itu dikatakan dalam 1 Samuel 25 ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan begini, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah saudara, wanita seperti istrinya Ayub tadi, saya tidak tahu. Sebetulnya ukuran kecantikan bukan ukuran dari fisik saja. Tapi yang paling kita bisa hayati adalah kecantikan yang muncul dari dalam. Nah kalau kita lihat Nabal, yaitu kasar dan jahat, menolak mentah-mentah permohonan Daud dengan rombongannya. Tetapi Abigail menjatuhkan diri. Dia berlutut di kaki Daud dan mohon belas kasihannya. Supaya jangan Nabal dan keluarganya, ya, kelompok dan kekayaannya dihancurkan oleh Daud. Maka Daud memandang itu sebagai suatu yang benar-benar mendamaikan. Nah jadi kalau tadi kebahagiaan dunia ini sempat dinikmati oleh orang namanya Ayub. Tetapi Tuhan mengizinkan tangan iblis ya, menjamah seluruh harta kekayaannya. Ayub tidak bergeming. Tapi iblis sekali lagi coba jamah daging dan tulangnya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Pasti dia melawan engkau. Nah kalau wanita itu biasanya bergerak dengan emosinya, dengan perasaannya. Sebab itulah tadi istri dari Ayub langsung ya, dia bilang, kutuki Allahmu dan matilah. Ya. Nah saudara, nyanyian penting. Hari ini tema adalah praise and worship, tema pujian dan penyembahan. Nyanyian alam itu memang bagus saudaraku. Tapi itu nyanyian arogansi. Ya. Nyanyian di mana orang bisa melihat tidak ada batasan. Dan kalau tidak ada batasan berarti bisa berbuat segala sesuatu bagi keuntungan dirinya sendiri. Seekor burung berkicau-kicau, tapi ada cacing di mulutnya. Seekor singa, dia menggeram, ya, mengaum besar, tapi ya, di cengkramannya ada seekor rusa yang menjerit-jerit kesakitan. Itu nyanyian alam. Beda dengan orang Kristen, nyanyiannya itu ya dalam derita dan duka cita. Tapi itulah pengalaman orang Kristen. Hari ini ketika kita melihat orang bersorak-sorai ketika Yesus masuk kota Yerusalem, itu pujian apa? Kalau nyanyian alam tadi penuh arogansi. Kemudian kalau kita lanjut ya kepada nyanyian Musa. Nabi Musa keluar dari laut Teberau atau Laut Merah. Dia memuji-muji Tuhan karena Tuhan menolong. Masa krisis yang sangat mendesak dan hampir binasa semuanya. Lepaslah dari kesedihan dan ya penderitaan. Mereka menang. Itulah yang orang percaya. Ketika kepepet. Beda dengan apa yang kita lihat tadi dalam kitab Ayub. Yang keluar adalah kutukan. Ya. 3 sahabat Ayub itu pun sempat menangis. Tidak bisa ngomong apa-apa. Melihat Ayub tidak lagi dalam bahasa kita tidak lagi berbentuk. Formnya bukan seperti manusia, hancur lebur. Penderitaannya begitu besar. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, beberapa hari kemudian kita mengenal dengan Jumat Agung. Yesus dihancurkan.
diremukkan. Ya, itulah saudaraku, ketika nyanyian Hosana, Hosana, itu sebetulnya itulah nyanyian orang Kristen yang penuh dengan kesulitan, tantangan. Tapi sekali lagi kita diingatkan bahwa kebahagiaan dunia itu seperti kebahagiaan yang sementara. Ya, coba saudara minum air laut. Ya, sewaktu minum lega, seger. Tapi setelah itu lebih sengsara daripada tidak minum berhari-hari di tengah laut. Ketika air laut itu, air yang asin itu diminum, waktu itu segar. Tapi setelah itu menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa. Ya, semua organ tubuh kita menderita karena kita minum air laut. Itu kesengsaraan yang timbul karena kebahagiaan dunia. Ayub menyadari itu. Dan tadi kita melihat dari mulutnya, Ayub tidak mengutuki Allah. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Banyak orang hari-hari ini diingatkan, saudara juga, kami juga, kita semua diingatkan, saya juga. Jangan sampai kita menyangkali Tuhan. Masa penderitaan Yesus itu sangat sakit. Ketika dia sudah berkorban demikian rupa, banyak sekali orang menyangkal Tuhan, bahkan mengkhianati. Ya. Bayangkan kalau tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, menyusahkan dan menyedihkan sekali. Hari-hari ketika nanti ketimbul kesulitan lebih sulit, lebih susah lagi. Kita masuk ke masa dispensasional tadi. Dispensasional itu Allah berurusan dengan kita dengan cara tidak pernah kita berurusan, seperti Nabi Nuh, seperti dengan Ayub. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita menyangkali Tuhan, apalagi mengutuki seperti istrinya Ayub. Biarlah nyanyian pujian yang selalu muncul dari hidup kita adalah nyanyian pujian dengan ucapan syukur. Karena kalau kita lihat kasusnya tadi adalah bahwa banyak orang yang double minded. Double minded itu artinya berarti punya kepribadian yang terbelah. Nah, kalau punya kepribadian terbelah, bisa seperti Petrus. Kalau semua pergi nanti aku rela mati bersamamu. Semua boleh lari, aku tidak akan lari. Tapi Petrus itulah orang yang double minded. Kemudian menyangkali Tuhan Yesus. Ya. Juga seperti Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Tuhan. Ya. Orang yang paling dipercaya dalam bidang keuangan, tapi juga adalah orang yang paling berkhianat. Berbahaya sekali double minded itu. Nah, mari kita, saudaraku, belajar hari ini. Kita butuh keutuhan pribadi, punya integrasi, keutuhan pribadi. Jadi hari-hari ini, saudaraku, mari kita percaya punya Tuhan Yesus, berarti kita punya kepribadian yang utuh. Kepribadian yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Di hadapan manusia kita benar-benar menjadi teladan. Di hadapan Allah seperti tadi kita melihat kebanggaan Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu menyatakan kasih-Nya ketika dia masuk kota Yerusalem. Dia tahu pasti akan ada pembinasaan di sana. Nah, jadi marilah, kalau kita menang bukan menang atas orang lain, tapi menang atas diri sendiri. Ya. Itulah yang disebut kemenangan. Jadi kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 5, di situ disebutkan kalau kita berhadapan dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa masa yang sulit ini harus kita hadapi dengan cara bagaimana. Ya. Injil Matius pasal 5 dikatakan dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45, karena dengan demikianlah kamu jadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah seperti Ayub, ya, seperti Tuhan Yesus berkorban bagi kekasihnya. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Artinya begini, pengorbanan bagi yang kita kasih, pengorbanan bagi yang kekasih adalah kenikmatan. Susah dibayangkan. Tapi nyanyian istri Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Apakah itu selesai? Belum tentu kan? Kelanjutannya ada. Sebab itulah saudara, mari ketika kita masuk pada final dari renungan hari ini, kita diingatkan sekali lagi, ya, mari kita menyangkal diri, bukan menyangkali Tuhan. Ya, banyak yang mau enaknya saja. Tapi kalau ikut Tuhan sudah bisa lihat tadi, ya, kita belajar dalam Injil Matius tadi dengan keyakinan yang besar. Jadi nyanyian anak domba melebihi segalanya. Nyanyian anak domba bukan nyanyian alam, bukan nyanyian Musa yang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi nyanyian anak domba adalah, ya, karena sungguh merupakan suatu ucapan syukur. Sebab Tuhan bukan hanya Allah yang punya pembalasan, tetapi juga pengampunan. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Sekali lagi, nyanyian anak domba, nyanyian bagi Tuhan Yesus, pujian hari ini, pujian dan penyembahan bagi Tuhan adalah pujian pada Tuhan, karena Tuhan tidak hanya punya pembalasan, tapi Dia juga punya pengampunan bagi saudara dan saya. Ayat terakhir sebagai kesimpulannya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang kelima. Kisah Para Rasul Fatsal yang kelima. Kisah Para Rasul Fatsal yang kelima. Ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul Fatsal 5 ayat yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, berbagilah, saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Penderitaan Tuhan Yesus kita peringati hari-hari ini. Dan hari-hari ini termasuk renungan kita pada pagi hari ini. Yesus memasuki Yerusalem. Ada nyanyian pujian, Hosana, Hosana. Save our nation. Save our country. Itu artinya selamatkan kami. Selamatkan negeri kami. Selamatkan bangsa kami. Kita patut mengucap syukur hari masih diberi kesempatan berseru kepada Tuhan. Save our nation. Selamatkan negeri kami. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan jiwa kami. Selamatkan keluarga kami. Tentu juga selamatkan gereja kami. Sekali lagi saudaraku, ya, nyanyian anak domba yang dinyanyikan adalah karena kita mendapat pahlawan yang sejati. Yaitu Tuhan Yesus mau menjadi pahlawan kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak mau, kita tidak akan seperti ini. Tidak tinggal dalam anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan. Tapi karena saudara dan saya
hari sudah menjadi orang-orang ditebus, menjadi umat pilihannya. Mari saudara, kita belajar sungguh-sungguh hari-hari ini. Ketika mengenang masa sengsara sampai kematian Tuhan Yesus di kayu palang, di atas bukit Golgota. Saudara dan saya bisa mengandalkan rahmat, kebaikan, pengampunan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Kelaparankah, ketelanjangankah, penganiayaan, tidak ada. Termasuk dari segala macam kuasa pusaka lain. Walaupun iblis bekerja dengan luar biasa, mari kita percaya kuasa Allah lebih besar daripada kuasa apapun, termasuk kuasa iblis. Dan apapun yang terjadi, sekali lagi jangan menyangkali Tuhan hari-hari ini. Jangan mengkhianati Dia, jangan menyangkali Tuhan, jangan meninggalkan Dia, jangan meninggalkan gereja. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Dan maha karyanya bagi saudara dan saya sudah genap total. Tuhan memberkati kita semua. Amin.